Bab 50. Kok bisa koma? Yun Ruoiwei tidak menghiraukan pengasuh Zhang. Dia bangun dari tempat tidur, mengambil tas kain di atas meja, dan bersama Fenger pergi ke Taman Qingzu. Setibanya di Taman Qingzu, mereka sudah bisa mendengar tangisan beberapa pelayan kecil di dalam, serta suara marah dari Molly. "Kenapa kalian menangis? Mo Su belum meninggal." Yun Ruoiwei segera masuk ke dalam. Begitu masuk, dia mencium aroma yang sangat aneh. Aroma ini seperti aroma bunga, tapi juga seperti aroma obat-obatan. Aneh dan jarang tercium. Alasan dia bisa mencium aroma ini adalah karena jendela yang biasanya terbuka sepanjang waktu tiba-tiba ditutup. Yun Ruoiwei mengangkat kepalanya dan tidak melihat Mo Su, melainkan melihat Chu Xuanchen yang duduk dengan dingin di sebelah meja. Chu Xuanchen mengenakan jubah sutra berwarna biru tua. Jubahnya dihiasi dengan pola awan keberuntungan yang dijahit dengan benang emas, berkilau di bawah cahaya lilin. Matanya tajam seperti pisau, menembus langsung ke arah Yun Ruoiwei, seolah-olah ingin menusuk Yun Ruoiwei. Dia berdiri, melihat Yun Ruoiwei dari atas sampai ke bawah. Suaranya rendah dan dingin, seolah-olah datang dari neraka. "Katakan, apa yang kamu lakukan pada Mo Su? Kenapa kondisinya memburuk?" "Aku hanya merawat lukanya. Tidak ada yang lain," Yun Ruoiwei berkata sambil berjalan mendekati tempat tidur Mo Su. Tapi dihalangi oleh Chu Xuanchen. "Ada tabib Wang di sini. Kamu tidak perlu memeriksanya." Mo Su menjadi seperti ini. "Aku ingin penjelasan darimu. Aku bahkan belum melihat lukanya. Bagaimana aku tahu apa yang terjadi padanya? Obat yang aku gunakan tidak ada masalah. Jika tidak ada masalah lain, dia tidak mungkin koma," kata Yun Ruoiwei dengan marah. Saat ini, tabib Wang berjalan masuk dengan marah, menunjuk Yun Ruoiwei, dan berkata, "Permaisuri, bisakah kamu menunjukkan obat yang kamu berikan kepada Mo Su kepadaku? Kamu tidak akan mengerti." Yun Ruoiwei berbalik, melihat Chu Xuanchen dan berkata, "Pangeran, aku yang merawat Mo Su. Sekarang aku ingin memeriksanya. Biarkan aku lewat. Biarkan aku melihat keadaannya." Tabib Wang ikut campur dan berkata, "Permaisuri, aku curiga kamu tidak mengerti ilmu pengobatan. Sebelumnya kamu secara paksa mencabut anak panah besi dari kaki Mo Su. Itu adalah pengobatan sembrono. Kamu telah merusak tubuhnya. Waktu itu dia bisa siuman karena fenomena terminal lucidity. Sekarang fenomena tersebut telah berakhir. Jadi kondisinya memburuk lagi. Kamu adalah tabib gadungan. Jangan sembarangan bicara. Aku memberinya obat terbaik. Bagaimana bisa itu fenomena terminal lucidity?" Yun Ruoiwei tidak ingin berdebat dengan tabib Wang yang sombong ini. Dia berbalik dan menatap Chu Xuanchen dengan tatapan serius. "Apakah kamu ingin menyelamatkan nyawa Mo Su? Jika iya, biarkan aku memeriksanya. Jika kamu menghalangiku terus, dan terjadi sesuatu yang buruk padanya, maka kamu akan menyesal." Chu Xuanchen memandang Yun Ruoiwei dengan dingin dan berkata dengan marah, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku peringatkan, jika kamu sembarangan bertindak, aku akan membunuhmu." Yun Ruoiwei hanya meliriknya dengan dingin, tanpa menjawab, dan segera berjalan ke tempat tidur Mo Su. Ketika mendekat, dia melihat Mo Su dalam keadaan koma. Yun Ruoiwei segera membuka kelopak mata Mo Su, mengamati keadaannya, dan kemudian mengeluarkan stetoskop yang sudah diambil dari dalam sistem medis. Mendengarkan detak jantung Mo Su,
Semua orang tampak kebingungan ketika melihat alat aneh yang dia bawa. Yun Ruoiwei mulai memeriksa mata, telinga, mulut, dan hidung Mo Su. Dia menemukan bahwa semua bagian ini telah menghitam. Lalu dia melihat luka di tubuh Mo Su dan menemukan bahwa luka tersebut telah bernanah, mengeluarkan banyak nanah dan darah. Kemarin keadaannya masih baik-baik saja. Hanya dalam 1 hari dia menjadi seperti ini. Berdasarkan pengalamannya, Mo Su telah diracuni. Yun Ruoiwei bangkit dan melihat ke arah Molly. Mata, telinga, mulut, dan hidung Mo Su menghitam. Dia telah diracuni. Bersambung. Bab 51. Ada yang meracuni Mo Su. Apa? Bagaimana dia bisa keracunan? Siapa yang meracuninya? Molly terkejut dan merasa ada firasat buruk. Permaisuri, bagaimana bisa Mo Su keracunan? Aku sudah memeriksanya. Dia sama sekali tidak keracunan. Tidak ada luka lain di tubuhnya. Dan tidak ada tanda-tanda keracunan. Ini jelas merupakan tanda-tanda sudah mendekati kematian. Sehingga kulitnya menghitam seperti ini, ujar Tabib Wang dengan dingin. Yun Ruoiwei berkata, salah. Manusia jika meninggal, pertama-tama kulitnya akan menjadi pucat, bukan menghitam. Apalagi irama jantung Mo Su normal. Dia masih hidup. Alasan kenapa kulitnya menghitam pasti karena mengalami keracunan. Yun Ruoiwei berkata dengan penuh keyakinan. Lalu berbalik dan bertanya kepada Molly, pengawalmu, apakah ada yang mencurigakan dalam makanan Mo Su akhir-akhir ini? Siapa yang mengatur makanannya? Apakah permaisuri curiga bahwa ada seseorang yang meracuni makanan Mo Su? Tanya Molly dengan cemas. Aku sudah memeriksa tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda tusukan jarum atau luka lainnya. Sepertinya racun tersebut dimasukkan melalui makanan. Sekarang kita harus menginterogasi mereka yang bertanggung jawab membeli sayur, memasak, dan yang mengantarkan makanan dengan ketat, kata Yun Ruoiwei. Mendengar ini, raut wajah Chu Xuanchen menjadi serius. Dia segera memerintahkan Molly, berikan perintah, bawa semua orang yang bertanggung jawab membeli sayur, memasak, dan orang yang mengantar makanan. Aku ingin menginterogasinya sendiri. Tak lama kemudian, semua orang yang dicurigai sudah berlutut di halaman. Chu Xuanchen duduk di kursi besar yang diukir dengan bunga, memegang secangkir teh, dan menginterogasi mereka secara pribadi. Alhasil, setelah melakukan interogasi sepanjang hari, tidak ada petunjuk apapun yang didapatkan. Koki dan para pelayan wanita bersumpah bahwa mereka tidak menaruh racun di makanan. Chu Xuanchen mengirim orang untuk menyelidiki kamar mereka, tapi juga tidak ada racun yang ditemukan. Yun Ruoiwei menguji makanan di dapur dan yang telah dimakan oleh Mo Su, tapi tidak menemukan kandungan racun. Kini, dia merasa bingung. Mo Su jelas-jelas menunjukkan tanda-tanda keracunan, tapi tidak ada kandungan racun dalam makanannya. Sekarang, Tabib Wang dengan bangga mengelus jenggotnya, menatap Yun Ruoiwei dengan dingin dan berkata, permaisuri, bagaimana? Aku sudah bilang dia bukan keracunan, melainkan sudah mendekati kematian. Aku tidak salah, bukan? Kamu tidak menemukan apapun, tapi berani mengatakan bahwa dia keracunan. Benar-benar omong kosong. Yun Ruoiwei tidak menghiraukannya. Ia tiba-tiba berjalan keluar ke halaman. Karena di halaman ini, dia mencium aroma yang sama persis seperti di kamar Mo Su.
Dia melihat beberapa puluh pot bunga berwarna-warni yang indah tidak jauh dari sana. Semakin dia mendekat, semakin pekat aroma aneh itu. Namun, kadang-kadang aroma bunga lain muncul dan menghilangkan aroma bunga yang aneh itu. Namun begitu dicium dengan cermat, dia masih bisa mendeteksi aroma yang unik itu. Aroma itu berbeda dari aroma bunga biasa. Ada sedikit aroma obat di dalamnya. Permaisuri, apakah Anda menemukan sesuatu? Molly merasa aneh dan bertanya kepada Yun Ruoyue. Aku belum yakin, kata Yun Ruoyue. Tabib Wang dengan bangga mendengus dingin. Apa yang bisa dia temukan? Dia sama sekali tidak bisa keterampilan medis. Dia hanya mencoba untuk mengecoh kita. Mo Su jelas-jelas sudah tidak bisa bertahan. Tapi dia mengatakan Mo Su keracunan. Aku sudah pernah memeriksa tubuh Mo Su. Dan makanan yang dia makan. Sama sekali tidak ada tanda-tanda keracunan. Permaisuri, jika kamu tidak bisa mengobatinya, seharusnya kamu mengatakannya sejak awal. Jika menggunakan metode perawatan konservatif yang aku gunakan sebelumnya, mungkin kondisi Mo Su tidak akan memburuk. Namun karena tindakanmu, dia sekarang sudah sekarat. Kamu ini sama saja dengan mencelakai nyawa orang. Yun Ruoyue memandang Tabib Wang dengan dingin. Pada malam itu, kamu bahkan mengatakan bahwa Mo Su tidak bisa diselamatkan lagi dan menyarankan Molly untuk segera mempersiapkan upacara pemakaman. Kenapa sekarang kamu mengatakan bahwa situasinya tidak akan memburuk? Bersambung.